Bayangkan Anda sedang berjalan sendirian di malam hari. Jalanan sepi, hanya ada angin yang berbisik di telinga, dan cahaya lampu jalan yang redup. Tidak ada seorang pun di sekitar Anda. Tapi entah mengapa, Anda merasa seperti sedang diperhatikan. Rasanya ada sesuatu yang hadir, meski mata Anda tidak mampu menangkapnya. Sensasi itu begitu nyata, seolah ada mata tak terlihat yang menembus ke dalam diri Anda. Pertanyaannya, apakah itu hanya ilusi? Ataukah benar ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya? Inilah yang akan kita bicarakan dalam video kali ini. Kita akan menyelami dunia yang sering diabaikan. Dunia dari hal-hal yang tidak kasat mata, yang tidak bisa disentuh, tapi mampu mengubah hidup kita sepenuhnya. Dan saya ingin Anda bertahan sampai akhir, karena jika Anda benar-benar memahami apa yang akan kita bahas, hidup Anda tidak akan pernah lagi sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Jangan lupa juga tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan ke teman yang merasakan hal yang sama. Mari kita mulai. Sejak awal peradaban, manusia sudah sadar bahwa yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Plato dengan alegori guanya memberikan gambaran bahwa manusia sering terjebak dalam persepsi, mengira bayangan adalah realitas. Padahal, bayangan itu hanyalah representasi dari sesuatu yang lebih besar. Descartes kemudian hadir dengan ungkapannya yang terkenal, cogito, ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ia menekankan bahwa eksistensi manusia tidak dibuktikan dengan tubuh yang terlihat, tapi dengan pikiran yang tidak bisa disentuh. Pikiran itu abstrak, tak kasat mata, namun justru menjadi bukti keberadaan. Immanuel Kant melanjutkan diskursus ini dengan membedakan antara dunia fenomena dan noumena atau hakikat di baliknya. Bagi Kant, apa yang terlihat hanyalah bentuk yang bisa ditangkap panca indera. Hakikat sejatinya tersembunyi, tidak bisa dilihat langsung. Lagi-lagi, realitas terdalam justru ada di hal yang tak kasat mata. Masuk ke era sains modern, kita semakin menyadari betapa terbatasnya penglihatan kita. Albert Einstein dengan teori relativitasnya mengguncang dunia. Bayangkan, selama ribuan tahun manusia percaya ruang dan waktu itu tetap. Namun Einstein membuktikan bahwa ruang bisa melengkung, waktu bisa melambat, dan semua itu terjadi karena gravitasi. Kita tidak bisa melihat lengkungan ruang waktu dengan mata telanjang, tapi efeknya bisa diukur, bisa dirasakan, dan bahkan kita mengandalkannya dalam teknologi GPS yang ada di ponsel Anda sekarang. Lalu muncul dunia fisika kuantum. Disinilah batas logika kita benar-benar diuji. Partikel terkecil di alam semesta, seperti elektron, tidak berperilaku seperti benda biasa. Mereka bisa ada di dua tempat sekaligus, mereka bisa muncul hanya ketika diukur. Fenomena ini dikenal dengan istilah quantum superposition dan observer effect. Apa artinya? Bahwa realitas tidak sepenuhnya ada di luar sana untuk dilihat. Sebagian dari realitas hanya muncul ketika ada kesadaran yang mengamatinya. Sesuatu yang tidak terlihat, kesadaran, justru menjadi penentu eksistensi. Lebih mengejutkan lagi, para ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar alam semesta terdiri dari sesuatu yang tidak terlihat yang dikenal dengan istilah dark matter dan dark energy. Materi gelap dan energi gelap ini tidak memancarkan cahaya, tidak bisa kita tangkap dengan teleskop, namun efeknya nyata. Ia memengaruhi gerakan galaksi, memperluas alam semesta, dan tanpa itu, kosmos tidak akan seperti sekarang. Bayangkan, 95% isi alam semesta adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi, apa yang kasat mata sebenarnya hanyalah 5% dari kenyataan. Dan jika alam semesta saja dikuasai oleh hal yang tak terlihat, mungkinkah hidup manusia juga digerakkan oleh hal yang sama? Coba Anda pikirkan sejenak, berapa banyak keputusan yang Anda ambil setiap hari secara sadar? Anda mungkin menjawab, cukup banyak. Tapi faktanya, penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa lebih dari 90% keputusan kita diambil secara tidak sadar. Artinya, hidup kita lebih banyak digerakkan oleh hal-hal yang tidak terlihat, seperti kebiasaan, pola pikir bawah sadar,
dan emosi yang sering tidak kita sadari keberadaannya. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, membagi pikiran manusia menjadi 3 lapisan, yaitu sadar, prasadar, dan bawah sadar. Yang terlihat, pikiran sadar, hanya sebagian kecil, ibarat ujung gunung es yang muncul di permukaan laut. Sementara mayoritas gunung es tersembunyi di bawah air. Disitulah pikiran bawah sadar bersemayam. Meski tidak terlihat, ia memengaruhi segala tindakan kita, seperti cara kita berbicara, cara kita menanggapi orang lain, bahkan pilihan-pilihan besar dalam hidup. Teori ini diperkuat oleh Carl Jung dengan konsep kolektif unconscious. Jung percaya bahwa manusia tidak hanya punya alam bawah sadar individu, tetapi juga warisan psikologis kolektif yang memengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari. Hal-hal yang tak terlihat ini membentuk pola budaya, simbol, dan mitos yang terus hidup hingga sekarang. Masuk ke psikologi modern, kita menemukan fenomena yang disebut self-fulfilling prophecy. Teori yang diperkenalkan oleh Robert Merton ini menjelaskan bahwa keyakinan seseorang, meskipun tidak terlihat, akan mengarahkan tindakannya hingga akhirnya keyakinan itu terwujud. Jika Anda percaya bahwa Anda mampu, keyakinan itu akan mendorong Anda berperilaku sesuai harapan itu. Tapi jika Anda percaya bahwa Anda gagal, keyakinan itu pun akan menciptakan kenyataan yang sama. Contoh sederhana, seorang siswa yang yakin dirinya buruk dalam matematika akan cenderung malas belajar, cemas saat ujian, dan akhirnya mendapat nilai buruk. Padahal, masalahnya bukan pada kemampuannya, melainkan pada keyakinan tak kasat mata yang mengekang dirinya. Neuroscience kemudian datang memberikan penjelasan biologis. Otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, yang saling terhubung melalui sinapsis. Setiap pikiran, kebiasaan, dan perasaan menciptakan pola sambungan saraf tertentu. Semakin sering kita mengulangi suatu pikiran, semakin kuat sambungan itu. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisi. Dengan kata lain, hal-hal yang tidak terlihat, pikiran dan kebiasaan, secara harfiah mengubah struktur otak kita. Inilah mengapa orang yang terus berpikir negatif cenderung terjebak dalam lingkaran pesimisme. Jalur saraf mereka terbentuk sedemikian rupa sehingga otak lebih mudah menemukan alasan untuk gagal. Sebaliknya, orang yang melatih diri berpikir positif membangun jalur saraf baru yang mendukung optimisme dan ketahanan mental. Semua ini tidak terlihat oleh mata, tapi nyata terjadi di dalam otak kita. Bukti lain datang dari penelitian tentang placebo effect. Dalam dunia medis, placebo adalah pil kosong yang tidak memiliki kandungan obat. Namun, banyak pasien yang mengonsumsi placebo melaporkan kesembuhan. Kenapa? Karena keyakinan mereka pada efek penyembuhan sudah cukup kuat untuk memicu respons biologis. Otak melepaskan hormon, sistem imun teraktivasi, dan tubuh benar-benar mulai pulih. Ini bukti konkret bahwa sesuatu yang tidak terlihat dapat mengubah kondisi fisik. Contoh paling ekstrim bisa kita lihat dari kasus nocebo effect, kebalikan dari placebo. Jika pasien percaya bahwa obat tertentu berbahaya, meskipun sebenarnya tidak berbahaya sama sekali, tubuh mereka bisa menunjukkan gejala negatif, bahkan hingga parah. Lagi-lagi, hal yang tak terlihat lebih berkuasa daripada yang kasat mata. Mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda merasa gugup saat harus berbicara di depan umum? Tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering. Padahal, ancaman nyata tidak ada. Tidak ada singa yang mengejar Anda, tidak ada bahaya fisik. Yang ada hanyalah pikiran tentang bagaimana jika saya salah, atau bagaimana jika orang lain menertawakan saya. Pikiran itu tidak terlihat, tapi tubuh Anda meresponsnya seolah-olah itu ancaman nyata. Ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya tidak hidup berdasarkan realitas yang terlihat, tetapi realitas yang ditafsirkan oleh pikiran. Dan tafsir itu, meskipun tidak terlihat, adalah penentu arah hidup kita. Neuroscience juga menemukan bahwa otak kita memiliki bias kognitif, semacam jalan pintas berpikir yang tidak disadari. Misalnya, confirmation bias, kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Atau negativity bias, kecenderungan otak lebih peka terhadap hal-hal buruk dibanding hal-hal baik. Semua bias ini bekerja di balik layar, memengaruhi keputusan kita,
meski kita tidak pernah menyadarinya. Artinya, ketika kita merasa bebas dalam mengambil keputusan, sebenarnya kita seringkali sedang dipandu oleh hal-hal tak terlihat yang tertanam dalam otak kita. Dan disinilah letak kekuatannya. Jika Anda mampu memahami, melatih, dan mengarahkan hal-hal tak kasat mata ini, maka hidup Anda bisa berubah total. Anda bisa membentuk ulang otak Anda, mengendalikan respon emosi Anda, bahkan mengubah arah masa depan Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang paling universal seperti cinta. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menunjukkan bentuk fisik cinta. Anda tidak bisa menaruhnya di meja, tidak bisa mengukur dengan penggaris, tidak bisa menimbang dengan timbangan. Namun, siapa yang berani mengatakan cinta tidak nyata? Kita semua pernah merasakannya, entah dalam bentuk kasih sayang orang tua, ketulusan sahabat, atau perasaan mendalam pada pasangan. Cinta menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar logika. Seorang ibu rela begadang semalaman hanya untuk menjaga bayinya. Seorang ayah bekerja keras, bahkan mengorbankan kenyamanan, demi masa depan anaknya. Itu semua lahir dari sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Begitu pula dengan kepercayaan. Dunia ini tidak akan berfungsi tanpa sesuatu yang tak kasat mata bernama kepercayaan. Bayangkan, setiap kali Anda menyimpan uang di bank, Anda sebenarnya sedang mempercayakan nilai hidup Anda pada sistem yang tidak bisa Anda lihat langsung. Saat Anda naik pesawat, Anda percaya bahwa pilot dan teknisi telah melakukan tugasnya dengan benar, padahal Anda tidak pernah menyaksikan prosesnya. Dalam bisnis, nilai sebuah perusahaan lebih banyak ditentukan oleh kepercayaan pasar, bukan hanya aset fisiknya. Inilah yang disebut dengan intangible value, nilai tak kasat mata yang justru bisa bernilai miliaran dolar. Kemudian ada doa. Banyak orang meremehkan doa karena tidak bisa dilihat. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa doa memberikan efek nyata terhadap kondisi mental dan fisik seseorang. Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School meneliti fenomena yang disebut relaxation response. Ia menemukan bahwa ketika seseorang berdoa atau bermeditasi, tubuhnya memasuki kondisi relaksasi mendalam, detak jantung menurun, tekanan darah stabil, dan hormon stres berkurang drastis. Artinya, meskipun doa tidak terlihat, efeknya bisa diukur secara biologis. Dan lebih dalam lagi, doa menumbuhkan harapan. Harapan inilah yang sering menjadi bahan bakar seseorang untuk bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya, mari kita bicarakan visi. Semua pencapaian besar di dunia ini dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat, sebuah gambaran di dalam pikiran. Ketika Martin Luther King Jr. berdiri di Washington DC tahun 1963 dan berkata, "I have a dream," ia tidak sedang menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat, melainkan sesuatu yang hidup dalam benak dan hati jutaan orang. Tapi visi itu menggerakkan massa, menyalakan api perjuangan, dan mengubah sejarah Amerika. Atau lihat Steve Jobs, ia memiliki visi bahwa teknologi bukan hanya soal mesin, tetapi juga soal seni, desain, dan pengalaman manusia. Visi itu tidak bisa dilihat pada awalnya, namun sekarang menjadi nyata dalam bentuk perangkat yang kita gunakan setiap hari. Terakhir, mari kita bicara tentang mimpi. Mimpi sering dianggap sekadar bunga tidur. Tapi sejatinya, mimpi adalah bahasa bawah sadar yang berusaha menyampaikan pesan. Lebih jauh lagi, mimpi dalam arti cita-cita adalah energi yang mendorong manusia keluar dari zona nyaman. Seorang atlet berlatih bertahun-tahun bukan hanya demi medali, tetapi karena mimpi untuk menjadi yang terbaik. Seorang penulis menulis berjam-jam bukan hanya demi royalti, tetapi karena mimpi untuk meninggalkan jejak dalam sejarah. Cinta, kepercayaan, doa, visi, dan mimpi, semuanya tidak terlihat. Namun, tanpa itu, hidup manusia akan kosong, hambar, dan kehilangan arah. Yang menarik adalah, kelima hal ini tidak hanya memberi makna, tetapi juga kekuatan untuk bertahan dalam situasi paling sulit. Nelson Mandela, ketika dipenjara 27 tahun, bertahan bukan karena kondisi fisiknya, melainkan karena visi dan cinta pada bangsanya. Mahatma Gandhi, dengan tubuh yang kurus, berhasil mengguncang sebuah imperium karena kekuatan keyakinan dan doa. Dan di balik setiap tokoh besar, selalu ada hal tak kasat mata yang menjadi bahan bakar perjuangan mereka.
Jika kita tarik ke kehidupan pribadi, Anda pun digerakkan oleh hal-hal yang sama. Anda bekerja keras bukan hanya demi angka di rekening bank, tetapi demi cinta pada keluarga, demi kepercayaan bahwa hidup bisa lebih baik, demi mimpi yang hanya Anda tahu. Semua itu mungkin tidak bisa Anda tunjukkan dengan jari, tetapi bisa Anda rasakan dalam dada. Dan perasaan itu, meski tak terlihat, jauh lebih kuat daripada apapun yang tampak di luar. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa hal tak kasat mata yang saat ini paling menggerakkan hidup Anda? Apakah itu cinta pada seseorang? Kepercayaan pada sebuah visi? Doa yang Anda panjatkan diam-diam? Atau mimpi yang terus bersemayam di dalam hati Anda? Jawaban Anda mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi satu hal pasti, hidup kita tidak ditentukan hanya oleh apa yang terlihat, melainkan terutama oleh apa yang tidak terlihat. Untuk memahami betapa kuatnya hal yang tidak terlihat, mari kita lihat kisah beberapa tokoh besar yang sudah mengubah dunia. Mereka semua berangkat dari sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tetapi mampu mengguncang peradaban. Mari kita mulai dengan Nelson Mandela. Ia dipenjara selama 27 tahun di Pulau Robben, Afrika Selatan. Bayangkan, 27 tahun terkurung dalam ruangan kecil, jauh dari keluarga, jauh dari kebebasan. Secara fisik, tubuh Mandela dibatasi, tapi pikirannya bebas. Ia memiliki sesuatu yang tak terlihat, visi tentang Afrika Selatan yang merdeka dari apartheid. Visi itu yang membuatnya bertahan. Visi itu yang memberi arti pada penderitaan panjangnya. Dan ketika akhirnya ia bebas, visi yang tak terlihat itu menjadi nyata. Lahirlah bangsa yang lebih adil, lahirlah simbol rekonsiliasi yang menginspirasi dunia. Sekarang, mari kita lihat Mahatma Gandhi. Dari segi fisik, Gandhi bukanlah sosok yang menakutkan. Tubuhnya kurus, tidak memiliki senjata, bahkan sering berjalan tanpa alas kaki. Namun ia memiliki sesuatu yang lebih kuat yaitu keyakinan pada ahimsa, prinsip tanpa kekerasan. Keyakinan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan jutaan orang India untuk melawan penjajahan Inggris. Inggris memiliki tentara, senjata, dan kekuatan ekonomi. Gandhi hanya memiliki iman pada nilai tak kasat mata. Tapi akhirnya, nilai itulah yang membuat sebuah bangsa merdeka. Lalu ada Martin Luther King Jr. Ia berdiri di Washington DC, dikelilingi ribuan orang, dan dengan suara lantang ia tidak berkata, "Saya punya rencana 5 langkah." Ia tidak berkata, "Saya punya senjata." Ia hanya berbicara tentang sebuah mimpi. Mimpi adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi mimpi itu masuk ke hati orang-orang, menyalakan harapan, dan menggerakkan aksi nyata. Hingga hari ini, kata-katanya masih hidup, membakar semangat generasi demi generasi. Kemudian kita beralih ke dunia bisnis. Steve Jobs, pendiri Apple, adalah contoh nyata bagaimana sesuatu yang tak terlihat bisa mengubah dunia. Jobs tidak sekadar membuat produk. Ia memiliki visi, bahwa teknologi haruslah indah, sederhana, dan manusiawi. Di awal, banyak orang menganggap ide itu tidak realistis. Tapi Jobs percaya pada sesuatu yang tak bisa dilihat, pengalaman pengguna. Hasilnya, Apple bukan hanya menjadi perusahaan teknologi, tapi ikon budaya yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Dari iPod hingga iPhone, semua lahir dari visi yang tak terlihat. Kita juga bisa belajar dari Elon Musk. Bertahun-tahun lalu, banyak orang menertawakan idenya tentang mobil listrik. Industri otomotif besar meremehkannya. Tapi Musk memiliki keyakinan, masa depan harus beralih ke energi berkelanjutan. Ia punya visi tentang manusia yang menjelajah luar angkasa, bukan hanya tinggal di bumi. Visi itu pada awalnya tidak terlihat, bahkan dianggap gila. Namun sekarang, Tesla menjadi pemimpin global mobil listrik, dan SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama yang mampu mengirim roket ke orbit serta kembali dengan selamat. Semua itu berawal dari sesuatu yang tak kasat mata, imajinasi dan keyakinan. Tidak hanya tokoh dunia, bahkan di level pribadi kita sering melihat kekuatan hal tak terlihat. Seorang ibu rumah tangga yang tetap tersenyum meski kesulitan ekonomi, karena ia percaya suatu hari anaknya akan sukses.
Seorang mahasiswa yang terus belajar meski orang lain meremehkannya, karena ia memiliki mimpi untuk membuktikan diri. Semua itu berangkat dari sesuatu yang tidak bisa ditunjuk dengan jari, tapi bisa dirasakan di hati. Apa benang merah dari semua kisah ini? Mereka semua digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat seperti visi, keyakinan, mimpi, cinta, dan harapan. Tanpa itu, mereka hanyalah manusia biasa. Dengan itu, mereka menjadi simbol perubahan. Jika Anda perhatikan, dunia ini tidak berubah karena kekuatan fisik semata. Dunia berubah karena ide-ide, mimpi, dan keyakinan yang lahir dari hal-hal tak kasat mata. Kekaisaran bisa runtuh, sistem bisa berubah, dan sejarah bisa ditulis ulang hanya karena seseorang berani mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Dan inilah pelajaran penting untuk kita semua. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda tidak selalu butuh modal besar, tidak selalu butuh koneksi luas. Yang pertama kali Anda butuhkan adalah sesuatu yang tidak terlihat, keyakinan yang tak tergoyahkan, visi yang jelas, dan cinta pada apa yang Anda lakukan. Dari situlah segalanya dimulai. Pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya membuat sebuah merek bernilai miliaran dolar? Apakah gedung perusahaannya? Apakah mesin-mesinnya? Apakah jumlah karyawan yang bekerja di dalamnya? Ternyata bukan itu jawabannya. Nilai terbesar sebuah perusahaan justru datang dari sesuatu yang tak terlihat, kepercayaan dan reputasi. Mari kita ambil contoh Coca-Cola. Jika seluruh pabrik dan mesin Coca-Cola musnah besok pagi, perusahaan itu masih bisa bangkit lagi hanya karena satu hal, yaitu brand. Nama, Coca-Cola, itu sendiri bernilai puluhan miliar dolar. Kenapa? Karena di balik nama itu ada kepercayaan konsumen, ada sejarah, ada emosi yang menempel dalam diri jutaan orang di seluruh dunia. Brand adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi ia lebih berharga daripada aset fisik apapun. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan teknologi seperti Google atau Apple. Nilai mereka tidak hanya datang dari produk, tapi dari keyakinan orang terhadap kualitas, inovasi, dan pengalaman yang mereka tawarkan. Semua itu tidak terlihat, tapi menggerakkan miliaran orang untuk setia pada produk mereka. Dalam dunia ekonomi yang lebih luas, ada sesuatu yang disebut kepercayaan pasar. Pasar saham, misalnya, tidak hanya bergerak berdasarkan angka-angka nyata, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen, persepsi, dan harapan. Itulah mengapa sebuah rumor bisa mengguncang harga saham. Lagi-lagi, sesuatu yang tak terlihat lebih menentukan arah ekonomi daripada yang terlihat. Sekarang mari kita lihat hubungan sosial. Apa yang membuat pertemanan bertahan? Bukan hanya kehadiran fisik, tapi kepercayaan. Anda percaya teman Anda akan menjaga rahasia Anda. Anda percaya pasangan Anda setia. Anda percaya keluarga Anda akan mendukung Anda. Jika kepercayaan itu hilang, sekuat apapun hubungan terlihat dari luar, ia akan runtuh. Artinya, fondasi setiap hubungan manusia dibangun dari sesuatu yang tak kasat mata. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas juga bekerja dengan cara yang sama. Anda tidak bisa melihat integritas seperti melihat rumah atau mobil. Namun, integritas bisa dirasakan. Ia adalah janji tak kasat mata bahwa seseorang akan konsisten dengan nilai-nilainya, meskipun tidak ada yang melihat. Orang dengan integritas tinggi dihormati bukan karena apa yang mereka tunjukkan secara fisik, tetapi karena apa yang tidak terlihat, konsistensi, kejujuran, dan karakter. Ambil contoh sederhana. Ketika Anda bekerja di kantor, banyak hal yang tidak diawasi secara langsung. Bos Anda tidak selalu melihat apa yang Anda lakukan. Tapi apa yang Anda kerjakan ketika tidak ada yang melihat? Itulah yang menentukan nilai Anda. Sesuatu yang tak kasat mata, berupa sikap bertanggung jawab, bisa mengubah arah karir Anda. Dalam dunia spiritual, keimanan adalah hal tak kasat mata yang paling sering dibicarakan. Anda tidak bisa menunjukkan iman di laboratorium. Tapi iman menggerakkan miliaran orang untuk hidup dengan tujuan, untuk terus melangkah bahkan dalam situasi sulit. Tanpa iman, manusia mudah hancur. Dengan iman, manusia bisa bertahan melampaui batas fisiknya. Dan mari kita tarik lebih dekat ke diri sendiri. Setiap pagi saat Anda bangun,
Apa yang membuat Anda bergerak? Tentu bukan sekadar gravitasi. Yang membuat Anda bangun adalah sesuatu yang tidak terlihat seperti motivasi. Entah itu karena cinta pada keluarga, karena mimpi untuk sukses, atau karena rasa tanggung jawab pada pekerjaan. Semua itu tidak bisa dipegang, tapi justru itulah yang mendorong Anda keluar dari tempat tidur. Jika kita jujur, sebagian besar hidup manusia ditopang oleh hal-hal yang tidak terlihat. Uang itu sendiri, jika dipikirkan baik-baik, hanyalah kertas atau angka di layar. Nilainya tidak ada secara fisik, ia hanya ada karena ada kesepakatan tak kasat mata di antara manusia. Jika besok semua orang berhenti percaya pada nilai uang, kertas itu tidak lebih berharga daripada tisu. Inilah bukti bahwa bahkan pilar utama ekonomi kita berdiri di atas sesuatu yang tak terlihat adalah kepercayaan bersama. Dan di tingkat yang paling personal, kebahagiaan pun bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Anda tidak bisa menunjuk kebahagiaan seseorang hanya dari wajah atau pakaiannya. Kebahagiaan sejati adalah kondisi batin, sesuatu yang terjadi jauh di dalam hati. Banyak orang terlihat kaya, tapi tidak bahagia. Banyak orang terlihat sederhana, tapi damai. Lagi-lagi, yang tidak terlihatlah yang menentukan kualitas hidup seseorang. Dari bisnis, ekonomi, hubungan sosial, hingga kehidupan pribadi, pola ini terus berulang, yang kasat mata seringkali hanyalah permukaan. Fondasi yang sejati selalu berasal dari hal-hal yang tidak terlihat. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam diri setiap manusia, meskipun jarang diucapkan secara lantang. Seberapa jauh sebenarnya batas diri kita? Sebagian orang merasa mereka sudah berusaha keras, sudah mencapai titik maksimal, dan tidak mungkin bisa melampaui itu. Namun kenyataannya, sejarah, ilmu pengetahuan, dan pengalaman manusia menunjukkan bahwa batas itu lebih sering berupa ilusi. Ilusi yang diciptakan oleh pikiran, oleh rasa takut, dan oleh keraguan. Mari kita ambil contoh dari psikologi olahraga. Para atlet elit dunia, dari pelari maraton hingga petinju, dari pesepak bola hingga perenang, sering berbicara tentang tembok yang mereka temui. Pada titik tertentu, tubuh terasa habis, energi terkuras, napas tercekat. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk tetap melangkah, tiba-tiba muncul kekuatan baru yang tidak pernah mereka bayangkan. Itu bukan sulap, bukan pula sesuatu yang mistis, melainkan manifestasi dari hal yang tidak terlihat, kekuatan mental, fokus, dan keyakinan pada diri sendiri. Teori psikologi modern, salah satunya konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu berperan besar dalam hasil yang dicapai. Dengan kata lain, bukan sekadar kemampuan nyata yang menentukan, tetapi sejauh mana kita percaya bahwa kita mampu. Keyakinan inilah yang tidak bisa diukur dengan angka, tidak terlihat oleh mata, tetapi justru menjadi motor penggerak yang paling kuat. Pernahkah kamu mendengar tentang fenomena plasebo effect? Dalam dunia medis, pasien yang diberi pil kosong tanpa kandungan obat apapun, namun diberitahu bahwa itu adalah obat penyembuh, seringkali menunjukkan perbaikan kondisi. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran mereka percaya, dan kepercayaan itu mengirim sinyal nyata ke tubuh, mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami. Lagi-lagi, kita melihat sesuatu yang tidak terlihat, yakni keyakinan, menghasilkan dampak yang sangat nyata. Sekarang bayangkan, jika plasebo bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan kekuatan pikiran, lalu apa yang bisa terjadi jika kamu sungguh-sungguh percaya pada potensi dalam dirimu? Bukan hanya percaya karena diberitahu, tetapi percaya karena kamu sendiri memilih untuk menaruh keyakinan itu. Di sisi lain, hal yang tidak terlihat juga bekerja secara negatif. Ketakutan, keraguan, rasa minder, semua itu tidak bisa difoto atau dipegang, tetapi mampu melumpuhkan langkah seseorang. Seorang anak yang sejak kecil sering diberi label bodoh atau tidak berbakat bisa tumbuh dengan keyakinan itu menempel di dirinya. Dan tanpa sadar, keyakinan itu membatasi kemampuannya, membuat ia tak berani mencoba, tak berani bermimpi. Bahkan sebelum ia benar-benar tahu sejauh mana dirinya bisa melangkah, inilah bukti lain bahwa hal-hal yang tak terlihat jauh lebih berpengaruh daripada yang terlihat. Apa gunanya tubuh sehat jika pikiran penuh ketakutan? Apa gunanya kecerdasan jika hati dipenuhi keraguan? Apa gunanya kesempatan jika tidak ada keyakinan untuk melangkah maju?
Jika kita menengok ke dalam sejarah, banyak tokoh besar yang membuktikan kekuatan dari hal yang tidak terlihat. Mahatma Gandhi, tanpa senjata, tanpa kekuatan fisik yang menakutkan, hanya berbekal keyakinan pada kekuatan non-kekerasan, berhasil mengguncang sebuah imperium. Nelson Mandela, dengan keyakinan pada rekonsiliasi, mampu mengubah kebencian menjadi persatuan. Martin Luther King Jr., dengan mimpi yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya, menyalakan api perubahan sosial yang masih kita rasakan hingga kini. Yang perlu kita sadari adalah, setiap manusia memiliki akses ke kekuatan yang sama. Kuncinya bukan pada apa yang ada di luar, tetapi pada apa yang ada di dalam. Dan di dalam dirimu, ada hal-hal tak terlihat yang menunggu untuk dibuktikan. Keyakinan, keberanian, cinta, pengampunan, tekad, dan visi. Namun, masalahnya seringkali kita terlalu sibuk melihat dunia luar, sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, sibuk mengukur kebahagiaan dengan angka-angka di rekening bank atau jumlah pengikut di media sosial. Padahal, ukuran sesungguhnya ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan sayangnya, karena tidak terlihat, kita sering meremehkannya. Sekarang aku ingin mengajakmu melakukan sebuah refleksi kecil. Tutup matamu sejenak, dan tanyakan pada dirimu, apa yang selama ini menjadi penghalang terbesar dalam hidupku? Jangan langsung berpikir tentang uang, pekerjaan, atau situasi luar. Fokuslah pada apa yang ada di dalam. Mungkin itu rasa takut gagal. Mungkin itu trauma masa lalu. Mungkin itu keraguan yang selalu datang setiap kali kamu akan melangkah. Lalu, tanyakan lagi, apakah penghalang itu nyata, atau hanya bayangan yang aku pelihara sendiri? Saat kamu berani jujur dengan dirimu sendiri, kamu akan mulai melihat bahwa sebagian besar penghalang itu sebenarnya tidak lebih dari ilusi. Dan begitu kamu berani menghadapinya, kamu akan membuktikan sesuatu yang menakjubkan, bahwa yang tak terlihat justru adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidupmu. Pada akhirnya, membuktikan hal yang tidak terlihat bukan hanya tentang keyakinan spiritual, bukan hanya tentang filosofi, melainkan tentang keberanian untuk mengakui bahwa ada dimensi dalam diri kita yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi menentukan seluruh arah hidup kita. Dan dimensi itu hanya bisa kamu sentuh jika kamu berani mempercayainya. Mungkin di luar sana orang lain akan meremehkanmu, menertawakan mimpimu, atau bahkan menutup jalanmu. Tapi percayalah, hal-hal yang tidak terlihat dalam dirimu, keyakinan, harapan, dan cinta, lebih kuat daripada semua hal yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tak terlihat. Bagaimana cara membuktikan sesuatu yang tak bisa dipegang, tak bisa ditimbang, tak bisa difoto, namun dampaknya nyata dalam hidup kita? Jawabannya terletak pada jejak perubahan. Sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Ia hanya membutuhkan medium, perantara, atau bukti nyata yang bisa dilihat melalui perubahan perilaku, hasil, atau bahkan suasana hati. Ambil contoh rasa syukur. Syukur bukanlah sesuatu yang bisa kita tunjukkan secara fisik. Tidak ada orang yang bisa datang ke laboratorium dan berkata, ini dia, 5 kilogram rasa syukur. Namun, bukti syukur itu terlihat dalam bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Orang yang memiliki rasa syukur lebih banyak tersenyum, lebih ringan dalam menghadapi masalah, lebih mudah memaafkan, dan lebih tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit. Dari sinilah kita menyadari bahwa hal-hal yang tak terlihat justru lebih kuat daripada hal-hal yang terlihat, karena ia mengendalikan sikap dan tindakan kita. Psikologi modern mendukung hal ini. Martin Seligman, seorang tokoh penting dalam psikologi positif, menyebut bahwa rasa syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan jangka panjang. Dalam penelitiannya, orang yang secara rutin menuliskan hal-hal kecil yang mereka syukuri mengalami peningkatan signifikan dalam kebahagiaan, bahkan beberapa minggu setelah latihan sederhana itu dilakukan. Jadi, meskipun syukur tidak terlihat, hasilnya bisa terukur, kualitas hidup yang lebih baik. Hal serupa berlaku pada keyakinan. Tidak ada yang bisa melihat keyakinan seseorang secara langsung, namun keyakinan itu terpantul dari keteguhan langkahnya. Seorang atlet, misalnya, mungkin tampak sama seperti orang lain. Tetapi keyakinannya untuk mencapai kemenangan membuat dia rela berlatih berkali lipat lebih keras, mengorbankan waktu, dan tetap berdiri ketika jatuh. Keyakinan itu yang tidak terlihat,
tetapi hasilnya bisa dilihat, medali, prestasi, bahkan semangat yang menular pada orang lain. Di sisi lain, hal-hal tak terlihat juga bisa membawa dampak negatif bila tidak diarahkan dengan benar. Rasa takut, misalnya, bisa menghantui hidup seseorang. Tidak ada yang bisa melihat rasa takut secara langsung, tapi ia bisa menghancurkan potensi seseorang, membuatnya berhenti sebelum mencoba, atau memenjarakannya dalam zona nyaman. Perbedaan antara orang yang berani dan orang yang terjebak dalam ketakutan seringkali bukan pada keadaan luar, melainkan pada bagaimana mereka menghadapi apa yang tidak terlihat di dalam diri. Jika kita mau jujur, hidup kita sebagian besar dikendalikan oleh hal-hal yang tidak terlihat. Pikiran, keyakinan, emosi, motivasi, semuanya tidak tampak, namun dari sanalah lahir tindakan nyata. Maka, bukti terbesar dari yang tak terlihat adalah perubahan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita bisa mengukur seberapa dalam rasa syukur kita dengan seberapa mudah kita tersenyum pada orang lain. Kita bisa mengukur seberapa kuat keyakinan kita dengan seberapa konsisten kita berusaha, bahkan ketika dunia terasa melawan. Dan disinilah letak rahasianya. Membuktikan hal yang tak terlihat bukan berarti menunjukkan benda fisik, melainkan menunjukkan dampaknya dalam kehidupan nyata. Sama seperti cinta seorang ibu. Tidak ada yang bisa menunjukkan, ini dia 1 liter cinta. Tapi cinta itu terlihat dalam bagaimana seorang ibu rela begadang sepanjang malam, rela berkorban, rela menahan lapar demi anaknya. Itu bukti paling nyata dari sesuatu yang tidak terlihat. Maka, bila hari ini ada hal-hal dalam dirimu yang terasa kecil dan seolah tidak penting, seperti doa yang kamu ucapkan dalam hati, syukur yang kamu bisikan sebelum tidur, atau keyakinan kecil bahwa masa depanmu akan lebih baik, jangan pernah meremehkannya. Karena meski tidak terlihat, ia adalah energi yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Dan jika ada yang bertanya, bagaimana cara membuktikan hal-hal itu? Tunjukkan melalui perubahanmu. Tunjukkan melalui tindakanmu. Tunjukkan melalui cara hidupmu. Karena pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan bukti berupa benda, tapi bukti berupa dampak. Sejak awal peradaban, manusia selalu berusaha memahami sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Langit malam yang dipenuhi bintang, gemuruh lautan yang tak berujung, petir yang menyambar tanpa peringatan, semua itu menimbulkan rasa kagum sekaligus takut. Dari situlah lahir pertanyaan besar yang tak pernah berhenti. Adakah kekuatan yang mengatur semua ini? Apakah ada sesuatu di luar diri kita yang menjadi sumber dari segalanya? Jawaban dari pertanyaan itu tidak selalu sama. Ada yang menyebutnya Tuhan. Ada yang menyebutnya alam semesta. Ada yang menyebutnya energi kehidupan. Nama boleh berbeda, tetapi inti dari pencarian manusia sama, ada sesuatu yang tak terlihat, jauh lebih besar daripada kita, yang menjadi sumber sekaligus tujuan hidup ini. Jika kita jujur, banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Mengapa doa yang sederhana kadang mampu menenangkan hati yang kacau? Mengapa seseorang bisa merasakan kedamaian hanya dengan menatap langit senja? Mengapa kehadiran orang yang penuh kasih bisa menyembuhkan luka batin lebih cepat daripada obat-obatan? Semua itu seolah menegaskan bahwa ada aliran energi tak kasat mata yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar. Spiritualitas hadir bukan sekadar sebagai konsep agama, melainkan sebagai pengalaman pribadi. Ia adalah kesadaran bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar, dan kita hanyalah bagian kecil dari sebuah rancangan besar. Kesadaran inilah yang membuat hati manusia menjadi lebih rendah hati, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi hidup. Dalam banyak tradisi, hubungan ini digambarkan seperti sebuah jembatan. Doa, meditasi, zikir, atau bahkan sekadar keheningan saat menyendiri, semua itu adalah cara kita membangun jembatan dengan yang tak terlihat. Kita tidak bisa memegang doa, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Kita tidak bisa menggenggam meditasi, tapi kita bisa merasakan kedamaian setelahnya. Kita tidak bisa menakar keyakinan, tapi kita bisa melihat bagaimana keyakinan membuat seseorang tetap teguh meski badai datang bertubi-tubi. Di sisi lain, spiritualitas juga memberi makna pada penderitaan. Seringkali manusia bertanya, mengapa harus ada rasa sakit? Mengapa harus ada kehilangan?
Mengapa harus ada kekecewaan? Dari sudut pandang material, semua itu tanpa sia-sia. Tapi dari sudut pandang spiritual, penderitaan seringkali menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Sama seperti api yang menguji emas, cobaan hidup menguji dan memurnikan jiwa manusia. Hal ini hanya bisa dimengerti ketika kita menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar, yang tak terlihat namun selalu hadir. Mungkin kamu pernah merasakan momen ketika semua terasa hancur, tetapi entah bagaimana ada bisikan halus di dalam hati. Bertahanlah, kamu tidak sendirian. Itu bukan sekadar suara dari pikiran, melainkan resonansi dari hubungan yang lebih dalam. Sebuah pengingat bahwa ada kekuatan yang menopangmu, bahkan ketika kakimu gemetar. Menghubungkan diri dengan yang tak terlihat bukan berarti kita harus meninggalkan kehidupan dunia. Justru sebaliknya, itu membuat kita menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Ketika kita percaya bahwa ada kekuatan yang menjaga, kita lebih berani mengambil langkah. Ketika kita sadar bahwa hidup ini bukan kebetulan, kita lebih mudah menemukan makna dalam hal-hal kecil. Dan ketika kita yakin bahwa setiap doa terdengar, meskipun jawaban tak selalu langsung datang, kita belajar untuk bersabar. Di titik ini, spiritualitas bukan lagi tentang dogma, melainkan tentang pengalaman personal. Tentang bagaimana kita menemukan kedamaian dalam doa, kekuatan dalam keyakinan, dan keberanian dalam penyerahan diri. Sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata dalam mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Mungkin, inilah alasan mengapa manusia tidak pernah berhenti mencari. Karena jauh di dalam hati kita tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar apa yang terlihat. Dan dengan menyadarinya, hidup kita menjadi lebih utuh, lebih bermakna, lebih ringan untuk dijalani. Kita sudah berbicara banyak tentang dunia yang tak terlihat, pikiran, emosi, energi, hingga spiritualitas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita? Bagaimana agar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi benar-benar membentuk tindakan, kebiasaan, dan keputusan sehari-hari? Pertama, kita perlu belajar hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Kesadaran akan yang tak terlihat dimulai dari kemampuan kita untuk memperhatikan hal-hal kecil. Saat makan, rasakan betul rasa dan tekstur makanan, bukan sekadar mengunyah sambil sibuk dengan ponsel. Saat berbicara dengan orang lain, dengarkan sepenuh hati, bukan hanya menunggu giliran untuk menjawab. Kehadiran penuh ini adalah cara sederhana tetapi kuat untuk menghormati energi yang mengalir di sekitar kita. Kedua, latihlah keheningan. Hidup modern membuat kita tenggelam dalam kebisingan, notifikasi yang tak henti, tuntutan pekerjaan, hiruk-pikuk lalu lintas. Di balik semua itu, kita sering kehilangan ruang untuk mendengar diri sendiri. Padahal, dalam keheninganlah dunia tak terlihat paling jelas berbicara. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya 5 atau 10 menit, untuk duduk tanpa gangguan. Tarik napas dalam, biarkan pikiran beristirahat, dan rasakan kehadiranmu sepenuhnya. Dari kebiasaan sederhana ini, kita mulai bisa mendengar suara hati yang sering terkubur oleh kesibukan. Ketiga, hargai intuisi. Seringkali kita ragu mempercayai bisikan kecil di dalam diri karena tidak masuk akal atau tidak punya bukti nyata. Padahal intuisi adalah bahasa halus dari jiwa, sebuah jendela menuju hal yang tak terlihat. Belajarlah mendengar dan mengujinya dalam langkah kecil. Misalnya, ketika hati berkata untuk menghubungi seseorang, lakukanlah. Ketika ada perasaan bahwa suatu pilihan membawa ketenangan meski tampak sulit, pertimbangkan dengan serius. Perlahan, kita akan belajar membedakan antara suara hati sejati dengan sekadar bisikan ego. Keempat, bawa kesadaran ini ke dalam relasi. Dunia tak terlihat bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga jembatan antara manusia. Saat kita hadir penuh, mendengarkan dengan tulus, dan berempati, kita sedang menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Kita sedang membangun koneksi energi dengan orang lain. Relasi seperti ini tidak hanya membuat hubungan lebih kuat, tetapi juga menciptakan ruang penyembuhan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kelima, jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan. Rasa syukur adalah salah satu bentuk energi tak terlihat yang paling kuat. Ia mengubah cara kita memandang hidup, dari kekurangan menjadi kelimpahan.
Mulailah dengan hal kecil, udara yang kita hirup, tubuh yang masih berfungsi, senyum orang yang kita temui. Dengan melatih syukur, kita seolah membuka pintu untuk aliran energi positif yang lebih besar masuk ke dalam hidup kita. Keenam, terapkan dalam pengambilan keputusan. Hidup selalu memberi kita pilihan. Dengan kesadaran akan dunia tak terlihat, kita belajar tidak hanya menimbang apa yang tampak di permukaan, tapi juga mempertimbangkan apa yang kita rasakan di dalam. Kadang pilihan yang tampak menguntungkan justru memberi kegelisahan, sementara pilihan sederhana justru membawa ketenangan. Saat kita berani mengikuti yang tak terlihat ini, kita sebenarnya sedang hidup lebih selaras dengan diri kita sendiri. Ketujuh, rawat koneksi spiritual. Apapun bentuknya, doa, meditasi, zikir, yoga, atau sekadar berbicara dalam hati, jadikan itu sebagai bagian rutin. Bukan sekadar ritual kosong, tapi momen untuk mengingat bahwa kita bukanlah pusat segalanya. Koneksi ini membuat hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih berani. Dan terakhir, bagikan energi positifmu. Dunia tak terlihat seringkali bekerja lewat tindakan kecil yang kita lakukan. Senyum yang tulus, kata-kata yang menenangkan, bantuan kecil yang kita berikan, semuanya adalah bentuk energi yang mengalir keluar dan bisa mengubah suasana hati orang lain. Ketika kita sadar bahwa energi kita bisa berdampak, kita jadi lebih berhati-hati sekaligus lebih bijaksana dalam menyebarkan kebaikan. Menghidupkan kesadaran akan hal-hal yang tak terlihat bukan berarti kita harus meninggalkan dunia nyata. Justru sebaliknya, itu membuat kita lebih terhubung dengan dunia nyata, karena kita memandangnya dengan kedalaman yang berbeda. Hidup tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi perjalanan penuh makna, di mana setiap langkah kecil memiliki arti, setiap perasaan membawa pesan, dan setiap pengalaman menjadi bagian dari jalinan besar yang tak terlihat, namun selalu ada. Ada sebuah pertanyaan mendasar yang sering menggelitik para filsuf, ilmuwan, dan spiritualis. Apakah batas realitas hanya sebatas apa yang bisa dipikirkan oleh manusia? Ataukah ada dunia lain di luar pikiran yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh akal kita? Pertanyaan ini membawa kita pada pembahasan tentang hubungan antara pikiran, kesadaran, dan realitas yang tidak terlihat. Bayangkan begini. Pikiran manusia ibarat sebuah proyektor. Ia tidak menciptakan gambar itu sendiri, melainkan hanya memproyeksikan cahaya ke layar. Apa yang muncul di layar adalah gabungan dari cahaya, lensa, dan objek yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Sama halnya dengan otak kita, ia tidak menciptakan realitas dari nol, tetapi menafsirkan, memproses, dan menampilkan realitas yang lebih besar, yang mungkin sebagian besar justru tidak terlihat oleh panca indera. Albert Einstein pernah berkata, realitas hanyalah sebuah ilusi, meskipun sangat gigih. Kalimat ini bukan berarti dunia fisik tidak nyata, melainkan ia ingin menekankan bahwa apa yang kita sebut nyata hanyalah hasil interpretasi pikiran terhadap sesuatu yang lebih luas. Misalnya, kita melihat cahaya sebagai putih, padahal sebenarnya cahaya putih adalah gabungan dari spektrum warna yang tak terlihat mata. Demikian pula, ada gelombang radio, sinar inframerah, atau radiasi kosmik yang mengelilingi kita setiap saat, namun tidak pernah bisa kita lihat tanpa alat bantu. Dalam ranah psikologi, Sigmund Freud juga mengajukan teori tentang alam bawah sadar, sebuah ruang dalam pikiran yang tidak terlihat namun sangat memengaruhi perilaku manusia. Bagi Freud, apa yang tampak dalam tindakan sadar hanyalah puncak gunung es. Bagian terbesar dari diri kita justru tersembunyi di bawah permukaan, tidak terlihat, namun berkuasa atas keputusan-keputusan kecil maupun besar dalam hidup. Jika kita gabungkan pandangan Einstein dengan Freud, muncul sebuah pemahaman yang menarik, bahwa ada realitas eksternal yang lebih luas dari panca indera, dan ada realitas internal dalam pikiran yang juga tersembunyi dari kesadaran. Kedua lapisan realitas ini tidak terlihat secara langsung, namun keduanya sangat nyata dan memengaruhi kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menembus batas pikiran itu? Bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak terlihat? Disinilah sains dan spiritualitas sering bertemu di persimpangan. Neuroscience modern menunjukkan bahwa praktik meditasi dapat mengubah struktur otak. Penelitian menggunakan fMRI memperlihatkan bagaimana area prefrontal cortex, yang bertanggung jawab atas fokus dan pengendalian diri, menjadi lebih aktif ketika seseorang rutin bermeditasi. Artinya,
Melalui latihan pikiran, kita bisa membuka pintu pada realitas batin yang selama ini tidak terlihat. Sementara itu, dalam tradisi spiritual Timur, seperti filsafat Vedanta atau Buddhisme, pikiran dianggap sebagai tirai yang menutupi kenyataan sejati. Dengan menenangkan pikiran, seseorang bisa menyingkap apa yang disebut sebagai kesadaran murni. Dan menariknya, penelitian modern justru mendukung gagasan ini, bahwa ada kondisi kesadaran yang lebih luas, lebih hening, dan lebih dalam daripada kondisi sehari-hari yang kita alami sekarang. Mari kita refleksikan sejenak. Berapa kali dalam hidup ini Anda mengambil keputusan tanpa alasan logis yang jelas, tapi entah bagaimana ternyata itu benar? Atau mungkin Anda pernah merasa ada sesuatu yang akan terjadi sebelum benar-benar terjadi? Banyak orang menyebutnya intuisi. Ilmu psikologi menyebutnya sebagai proses bawah sadar yang mengolah informasi lebih cepat daripada kesadaran. Sementara tradisi spiritual menyebutnya bisikan jiwa. Apapun istilahnya, ini adalah bukti lain bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat namun nyata beroperasi dalam diri kita. Membuktikan hal yang tidak terlihat bukan berarti harus selalu melalui eksperimen laboratorium. Kadang buktinya hadir melalui pengalaman pribadi, melalui perubahan cara kita melihat dunia, atau melalui pemahaman baru yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Dan di titik inilah kita menyadari bahwa batas antara pikiran dan realitas bukanlah dinding keras, melainkan jendela. Dan setiap kali kita mau membuka jendela itu sedikit lebih lebar, kita bisa melihat bahwa dunia jauh lebih luas daripada apa yang selama ini kita kira. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.